Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah memberikan tempat terbaik kepada orang tua kita yang telah mendahului kita. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang soleh. Allah terima amal ibadahnya. Untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, husnul khatimah. Keluarga yang kita bina, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menghasilkan generasi-generasi pejuang insyaallah. Generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih, generasi Khalid bin Walid, dan para sahabat-sahabat Nabi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Ibu-ibu sehat ibu-ibu? Ibu-ibu ini yang paling semangat memang. Kalah semangatnya Bang Endar. Insyaallah. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulla syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun diambil dari kalimat ablasa yublisu, iblis ablasa yublisu. Ada kalimat yang serupa tapi tak boleh tertukar. Namanya albasa yulbisu. Libas. Labisa yalbasu. Albasa yulbisu, memakaikan. Kalau istilah dalam nikah itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Libas, pakaian, menutupi. Tapi berseberangan dengan kalimat yang satunya lagi, ablasa yublisu, balasa yablisu, ablasa yublisu, menyelimuti. Sebenarnya beda-beda tipis saja. Ablasa itu kalau bahasa lainnya iblis. Iblis itu apa? Makhluk Ustaz. Oh ya, itu juga kita tahu. Kalau iblis itu makhluk, ya kita paham. Tapi itu kan secara makna. Mublisun kata Allah. Mereka yang mereka yang memakai pakaian iblis. Di dalam Al-Quran itu, ini ayatnya sahih. Karena ini ayat Al-Quran. Pernah dijelaskan oleh Nabi kepada sahabat. Kata Nabi, ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kata Allah begini. Inilah orang-orang kalian semua, ha antum haula. Ini loh kalian semuanya.
tud'auna, dipanggil, diajak oleh Allah, litunfiqu fi sabilillah, agar kalian itu berjihad dan Allah. Tunfiqu di situ diartikan oleh sebagian ulama tafsir jihad Allah, jihad dalam bentuk fisik, jihad dalam bentuk ekonomi, jihad dalam bentuk dakwah. Litunfiqu fi sabilillah. Tapi kalimat ini unik. Setelahnya itu yang membuat uniknya. Wa in tatawallau. Tapi kalau kalian tidak mendengarkan panggilan ini, atau justru berpaling karena kalian tidak beriman, atau kalian berpaling dari iman kalian, tatawallau. Uniknya kalimat ini menggunakan kalimat yastabdil qauman ghairakum. Yastabdil qauman ghairakum. Ini agak hati-hati para ulama mentafsirkan ayat ini. Apa kata Allah? Kalau kalian berpaling, kata Allah, akan datang kelompok lain yang akan menggantikan kalian. Thumma la yakunu amsalakum. Kata Allah, tidak akan ada yang datang yang serupa setelahnya. Gitu. Itu Nabi sedang duduk dengan sahabat. Ketika sedang duduk dengan sahabat, sahabat nanya begini sama Nabi. Kata sahabat itu, lah terus nanti yang menggantikan kami kalau ada yang berpaling siapa? Ini bukan dalil cocokologi, hadisnya begitu bunyinya. Nabi bilang begini, diangkat sama Nabi tangan, dilalah. Ketika itu duduk di samping Nabi seorang pemuda yang gagah. Duduk di samping Nabi. Kata Nabi, min qaumi hadza, dari kaumnya dia nih, pemuda ini. Tahu Bapak Ibu siapa yang duduk samping Nabi ketika yang dipegang oleh Nabi pundaknya? Salman Al-Farisi. Farsi. Itu ayatnya jelas itu. Boleh dibuka dalam surat Muhammad 38. Yang menjelaskan ayat itu bukan para ahli tafsir, bukan, Nabi. Nabi yang menjelaskan ayat itu. Nabi bilang kaumnya Salman gitu ya. Bukan Salmannya, kaumnya Salman. Jadi kalau kaumnya Salman berarti Salman berasal dari mana? Faris, Persia. Jadi pagi ini judul kita penaklukan Konstantinopel dan peran ulama. Nah, itu judul kita pagi ini. Jadi biar ada darah-darah juang pula kita kan. Biar setiap hari kerjanya cuma menyampaikan persoalan, biar ada semangat juang sesekali. Kalau zaman Pak Soeharto, Sayyid Qutb judulnya itu bukunya haram diterbitkan. Kalau sekarang ini mudah-mudahan boleh untuk dipelajari dan kita pelajari bersama tentang fikih sesekali. Siapa tahu bangkit pula semangat. Meskipun tak boleh keluar, ya setidaknya di dalam negeri inilah jihad untuk kebenaran. Itu yang dimaksud oleh Allah dalam surat Muhammad tadi 38 itu. Kalau kalian tidak mau jihad tidak apa-apa, tapi jangan banyak komentar, nanti kami ganti dengan yang lain. Ternyata benar kan, setelah diganti komentar semua. Inilah itulah segala macam, terlepas daripada pengkerdilan dan lain sebagainya. Salah satu strategi orang barat itu, orientalis itu, untuk melemahkan Islam itu bukan dari lisan mereka, tapi dari lisannya orang muslim itu sendiri. Kalau mau lihat umat muslim itu mudah dipengaruhi, tengok sekarang. Kalau dulu kita agak susah untuk melihatnya, tapi lihat sekarang. Begitulah mudahnya memprovokasi umat muslim sekarang. Memprovokasi dengan bahasa yang sederhana saja. Sebenarnya kalau kita mau menelaah kalimat yang sederhana dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Kalau kalian mau memahami ayat ini, kata Allah, jika datang berita kepada kalian, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpengaruh. Coba cari tahu. Ini yang paling sulit hari ini, tabayyanu ini yang paling susah sekarang. Karena yang datang dari kabilah dia,
Kelompok dia cinta mati. Tuhan pun kalah cintanya. Salah satu penyakit pada masa dahulu yang harus dihilangkan oleh Imam Al-Ghazali itu adalah penyakit mempertuhankan manusia. Itu sudah dari dulu, Pak. Bukan sekarang aja, sudah dari dulu itu. Sekarang ini banyak betul orang yang berlebihan sudah mempertuhankan manusia. Fulani bin Fulan, Fulani bin Fulan, sudah nggak tahu mana Tuhan, mana manusia. Seolah-olah dia ini lebih berkuasa dan lebih yakin daripada Tuhan itu sendiri. Aku yakin Fulan bin Fulan ini akan selamat, akan lepas. Ente Tuhan atau siapa itu? Kita perlu pahami itu, Pak. Hati-hati terjebak dalam persoalan akidah. Berat betul. Ketika Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini penting untuk kita pelajari bersama. Yang pertama kali dirubah. Yang pertama kali diperangi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hashim Al-Asy'ari itu apa? Persoalan tauhid. Bukan persoalan muamalah, bukan, tauhid. Berapa banyak di Jawa itu dulu persoalan agama ini yang paling bermasalah itu apa? Akidahnya. Sampai sekarang masih terasa tuh sinkritismenya itu. Islam memang Islam, tapi ya kejawen begitu. Bukan kan hanya di sana, di sini pun begitu. Tapi yang modern ini yang menjadi masalah, kata Bu Hamka, yang modern sekarang nih gitu. Banyak betul Tuhan manusia-manusia yang menjadi Tuhan sekarang nih. Yang di atasnya nggak ngerasa dipertuhankan gitu. Cuma itu yang menjadi masalah kita. Sehingga ketika itu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali itu dicari tahu betul. Bukan tak dicari tahu sama Abdul Qadir Al-Jailani, dicari tahu masalah, akar masalahnya cuma sederhana kayak. Akar masalahnya sederhana. Mengapa umat muslim itu kok sulit untuk menjadi pemenang itu apa? Kalau ditanya mental pemenang, kita nih umat muslim ini mental pemenang, Pak, mental pemenang. Lah kok sekarang feodal semua bagaimana gitu? Kok semua jadi mentalnya pecundang semua bagaimana? Kok semuanya sekarang itu mentalnya pengemis? Bukan semua ya, yang merasa aja. Tapi kalau nggak ada yang ngerasa bagaimana Ustaz? Ya itu alhamdulillah berarti. Bisa dipahami Pak ya? Jadi ini hal yang harus dibuang. Makanya tulisan Ustadz Adyan itu bagus sekali. Boleh dicek tuh dalam tulisan beliau itu. Hilangnya ruh jihad gitu. Ruhnya, dia tak bicara jihadnya, tapi dia bicara hilangnya ruh jihad. Bahkan dalam rumah tangga aja kita nggak mau jihad sekarang. Capek lah, inilah, itulah. Bahkan Allah bilang begini dalam hadis qudsinya itu, Nabi bilang, kata Nabi, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kalian untuk ibadah, kata Nabi. Jangan kalian main-main. Jangan main-main. Aku berikan kalian rezeki. Jangan merasa capek. Tidak usah capek-capek dalam masalah mencari rezeki itu. Mati kalian mati syahid. Gitu. Cuman kan kita nggak yakin begitu. Itu cari rezeki aja mati syahid. Cari rezeki. Bagaimana kalau jihad bersama orang muslim? Kita matinya mati seperti apa? Kalau karena Allah lebih daripada itu. Itu yang disebut dengan derajat tadi itu. Bahkan ada seorang ulama bilang begini. Man ra'a dima'al muslimin muraqatan. Thumma sakata. Wa takallama fi amri salah wa zakah. Thumma taraka dima'a khalqillah fahuwa kha'id. Gitu. Ada umat muslim. Melihat darah-darah umat muslim berceceran. Dia cuma bisa diam dan berbicara tentang berkhutbah, tentang zakat, tentang sholat, tentang fikih. Tapi kemudian dia tinggalkan istilah, dia tinggalkan rasa empati dan simpati terhadap sesama muslim, justru saling mencaci, memaki, pengkhianat, kata dia. Begitu bahasa keras, Pak. Pengkhianat. Bahkan ada satu hadis Nabi, Pak, yang beberapa waktu yang lalu saya temukan itu hadis itu. Cuman hadis ini agak sedikit frontal ini, Pak. Saya bacakan tapi jangan ditelan mentah-mentah ya. Jangan betul ini frontal, Pak, hadisnya frontal betul ya, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Cuma dipelajari boleh. Apa kata Nabi? Man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa huwa ya'lam annahu zalim faqad kharaja minal Islam. Coba bayangkan tuh, hadis Tabrani sahih menurut Tabrani, didhaifkan oleh Al-Albani. Al-Albani itu ulama Saudi. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Barang siapa yang berjalan bersama pelaku kezaliman,
yang menolong pelaku kezaliman, yang memberikan ruang kepada pelaku kezaliman, yang tidak membantu orang yang teraniaya, yang diam atas kezaliman. Itu Nabi yang bilang, teman. Liyu'inahu, untuk membantunya, untuk memberikan tempat bagi diri dia, untuk menjaganya. Ini sama nih Pak. Kalau ada hakim-hakim itu yang meringankan atau memberikan peluang kepada para pelaku kezaliman, narkoba, koruptor dan lain sebagainya, kan bersama orang zalim tuh. Coba hadis Nabi, bahasanya apa? Faqad kharaja minal Islam. Dia telah keluar daripada Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini kalau dibacakan kepada para aparat-aparat, oh ini ngeri juga nih Pak. Serius Pak. Ngeri betul. Makanya hadis ini frontal, saya bilang tadi, hadis ini frontal. Cuma kalau mau memahaminya dengan baik, benar Pak. Benar. Makanya ketika saya sebenarnya tidak menyindir dinasti. Sebenarnya begini, kalau kita lihat pada masa dahulu memang pengkhianatan terhadap khalifah Turki Utsmani, terhadap Andalusia Umayyah itu banyak memang pengkhianatan itu Pak. Ada namanya, saya agak sensitif juga kalau berbicara tentang Fatimiyah ini. Nanti dikiranya kok Ustadz ini dari dulu bicara tentang Fatimiyah dikiranya Syiah pula gitu kan. Tapi label Syiah itu sudah saya dapatkan, alhamdulillah. Sudah saya dapatkan. Ya Bang Ardi ya. Jadi kalau kita belanya kelompok sebelah dikatanya kita Syiah gitu. Kalau kita bela Iran dibilang Syiah. Itu labelnya sudah saya temukan Pak, alhamdulillah. Dari 8.000 komentar yang dikatakan Bang Ardi itu semuanya rata-rata mensyiahkan saya itu. Tapi kalau saya bela kelompok yang sebelah lagi, wah itu komentarnya sama juga Pak. Lebih dari 1000-an yang bilang Salafi gitu ya. Wahabi ini Ustadz nih katanya. Ayo cocok lah itu. Yang jelas sekarang saya deklarasi lah, saya Muhammadiyah, itu yang jelas paling penting. Nah, itu yang paling penting saya kasih tahu dulu. Karena di mana-mana Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya ketemu. Saya dengar betul, ada itu Ustadz nggak jelas tuh. Saya jalan nih, ada orang bilang begitu. Dan saya paham itu Pak, tapi saya nggak komentar. Saya lagi jalan nih, lagi mau cari makan itu, lagi jalan, masuk orang makan. Ada yang bilang begitu. Dia bilang, wah ini Ustadz abu-abu nih gitu. Kalau abu-abu masih mending Pak, ada warnanya kan. Kalau enggak ada warna sama sekali kan susah. Itu terserah lah Pak. Mau gimana pun silahkan lah. Itu bahayanya media sosial begitu. Makanya saya bilang sama beliau, enggak usah terlalu kita seriusi. Kalau diseriusi gila juga kita. Ustadz Adi Hidayat aja dikafirin orang kan, dikafirkan gitu. Kita cuma baru dibilang abu-abu. Itu masih mending bilang abu-abu. Kita mau ngajak jihad aja susah. Kembali kepada hadis tadi. Dan persoalan utamanya kata Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Itu persoalannya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Dikaitkan dengan ayat yang tadi. Dikaitkan dengan ayat yang surat Muhammad 38 atau dikaitkan dengan hadis yang tadi. Kata Allah begini. Kalau mereka sudah mulai tidak lagi beriman kepadaku, kata Allah, itu sebabnya ada. Apa sebabnya? Mereka lupa dengan ketentuan Allah, mereka lupa dengan Allah. Itu kalimatnya. Tatawallau itu penyebab mereka menyimpang apa? Lupa dengan Allah. Mereka sudah lupa ketika cinta terhadap manusia berlebihan, mereka lupa itu dengan Allah. Mereka lupa dengan segalanya. Maka kata Allah, falamma nasu ma dzukkiru bihi, ketika kami turunkan segala sesuatu buat kalian, mereka lupa dengan kami. Justru baiknya Allah kalimat selanjutnya. Apa kata Allah? Kalimat selanjutnya itu, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan untuk kalian semuanya. Ambil untuk kalian semuanya, kata Allah. Setiap segala sesuatu celah-celah duit itu kami kasih. Kami buka nih, duit ini, ambil, kata Allah. Cuman uniknya kalimat selanjutnya, hatta idza farihu, sampai mereka betul-betul sampai sudah pada puncaknya kegembiraan yang mereka terima, bima utu, dari apa yang kami berikan, akhadnahum baghtatan, kata Allah. Kami ambil sedikit demi sedikit dari mereka. Ini ketika mereka lupa. Fa idzahum mublisun, kata Allah. Itulah orang-orang yang menyelimuti, orang-orang yang tertipu dengan strateginya iblis. Begitu cara iblis membuat kita jauh dengan Allah. Bayangkan, ini kita cerita Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih mimpinya di umur 12 tahun. 12 tahun mimpinya apa? Bapak Ibu tahu mimpinya Muhammad Al-Fatih di umur 12 tahun?
Dia cuma bilang begini, dalam mimpinya itu, mimpinya menaklukkan Konstantinopel. Itu mimpinya dia. Saya berharap ada anak-anak sekarang, anak-anak lahir itu yang umur 12 tahun atau 15 tahun itu, ketika ditanya apa cita-citamu? Cita-citaku adalah menaklukkan Amerika. Itu cocok, itu enak. Itu kalau ada mimpinya begitu. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih ini ditanya cita-citamu apa di umur 12 tahun? Jawabannya apa? Menaklukkan Konstantinopel. Ternyata Bapak Ibu, 7 turunan dari Muhammad Al-Fatih ini, ternyata dalam sejarah itu 7 turunan dari Muhammad Al-Fatih ini, mulai dari Osman, Murad I, Mehmed, Murad II, termasuk Murad II ini bapaknya Muhammad Al-Fatih. Itu mulai dari Osman, Omar, itu sampai Muhammad Al-Fatih. Apa harapannya? Satu saja, menaklukkan Konstantinopel. Jadi turun temurun Pak mereka menceritakan dari yang ketujuh lah, dari yang ketujuh itu si Utsman ini dia bercerita kepada anaknya. Apa harapan dia? Harapannya adalah ingin menaklukkan Konstantinopel. Anaknya menceritakan kepada Murad I. Apa keinginannya? Menaklukkan Konstantinopel. Anaknya si Murad ini bercerita kepada Mehmed. Kata Murad kepada Mehmed ingin menaklukkan Konstantinopel. Kata Mehmed kepada anaknya, dia kata bahwa ingin menaklukkan Konstantinopel. Sampai yang kelima. Yang keenam, Murad II. Apa kata Murad II? Orang tuaku ingin menaklukkan Konstantinopel. Murad II cerita kepada Muhammad Al-Fatih anaknya, ingin menaklukkan Konstantinopel. Terjadi pada masa siapa jadinya? Muhammad Al-Fatih. Berarti 7 turunan Pak. Jadi kalau Bang Endar mau menaklukkan butuh waktu 7 turunan. Dari Bang Endar sampai 7 turunan. Oh nah, ini uniknya. Itu pula bedanya Ketua Basnas. Kembali kepada poin Pak. Pertanyaannya adalah, apakah Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel itu dengan tangan kosong, tanpa ada perjuangan? Tidak. Cita-cita dia di umur 12 tahun ketika ditanya itu. Bapak Ibu tahu Muhammad Al-Fatih ini dalam sejarah itu menjadi khalifah termuda ketika diangkat menjadi sultan. Itu umurnya 12 tahun. Dilengserkan. Naik lagi di umur 19 tahun. Di umur 21 tahun, berarti 22 tahun lamanya, dari 19 tahun menjadi 21 tahun dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jadi umurnya menaklukkan Konstantinopel itu 21 tahun. 2 tahun setelah dia naik menjadi sultan yang kedua kali. Pertanyaannya mudah. Apa pertanyaannya? Apakah Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu dengan tangan kosong tanpa ada perjuangan? Tidak. Bahkan sudah dibuat, sudah disiapkan dari dahulu. Cita-cita dari awal keluarganya cuma satu, menaklukkan Konstantinopel. Ustaz, Konstantinopel itu mana? Romawi. Romawi itu mana lagi? Nah, sekarang kalau kita lihat dalam peta itu, Romawi itu di sekitar ibu kotanya dulu. Romawi itu ibu kotanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu mana? Itulah Istanbul Turki sekarang. Nah, itu Istanbul Turki sekarang. Nah, dari Istanbul Turki yang sisi Eropa ini, itulah yang disebut dengan Romawi. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan Rum. Nah, hadis tentang Rum ini banyak. Ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang hasan, ada yang sahih. Di dalam sejarah ada satu hadis Nabi yang sahih. Apa kata Nabi? Umranu Baitil Maqdis wa khurabu Yathrib. Wa khurabu Yathrib khurujul malhama. Khurujul malhama. Wa khurujul malhama fathul Qastantiniyah. Wa fathul Qastantiniyah wa khurujud Dajjal. Thumma daraba ala fakhdhil ladhi haddasa ala mankibaihi. Inna hadzal haqqa ma'annaka huwal haqq, kata Nabi. Apa kata Nabi? Kemerdekaan Palestina. Setelah Palestina merdeka akan hancur Yathrib. Yathrib itu Madinah. Setelah Madinah hancur muncul perperangan besar. Setelah perperangan besar keluar namanya penaklukan
Konstantinia, Istanbul, Turki. Ketika setelah terjadi penaklukan Konstantinopel, Turki, Istanbul, muncul Dajjal. Setelah Dajjal muncul, selesailah tuh. La imanala. Ketika Dajjal itu sudah mulai muncul, iman tak bermanfaat. Jadi sebelum Dajjal muncul maka berimanlah. Sebelum Dajjal muncul. Tapi sekarang ini Ustaz yang muncul tuh Dajjal. Ya masih bisa kita beriman. Tapi kalau Dajjal beneran yang muncul sudah nggak ada bermanfaatnya iman. La manfaata lil iman. Iman itu tidak ada lagi manfaatnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Hadisnya begitu. Kemerdekaan Palestina. Kalau prediksi 2027 itu prediksi yang bisa dihitung melalui umur, yang bisa dihitung dari perkataan Allah dalam Al-Quran menurut beliau. Jadi tidak 100%. Tapi kalau itu benar, alhamdulillah. Tahun depan berarti. Kan begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana model kemerdekaan Palestina? Wallahu a'lam. Yang jelas menangnya Palestina itu pasti. Saya ulangi Pak, menangnya Palestina itu pasti. Merdekanya Palestina itu pasti. Merdekanya Palestina itu pasti. Persoalannya bagaimana kemenangannya kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu pasti. Di dalam hadis Nabi ada berapa kali penaklukan Konstantinopel? Ada 2 kali. Apakah 2 kali ini melalui hadis Nabi sebagai bentuk nubuat atau memang 1 kali tapi belum terjadi? Dalam satu riwayat, dalam satu sisi pandangan ulama-ulama dari kalangan bermadhabkan Imam Ahmad ibn Hanbal ini, mereka katakan belum terjadi penaklukan Konstantinopel yang sesungguhnya. Kenapa? Karena penaklukan Konstantinopel yang sesungguhnya itu tanpa ada pertumpahan darah. Cukup dengan takbir penaklukannya. Itu belum terjadi. Tapi dalam riwayat yang lain, pandangan para ulama yang lain misalkan. Nabhan. Beliau mengatakan penaklukan Konstantinopel itu kalau menurut Abu Syamsuddin, guru daripada Muhammad Al-Fatih itu, bahwa beliau ini Muhammad Al-Fatih di umur yang belia ini, beliau katakan akan datang kata Nabi satu masa seorang pemuda pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinia katanya. Akan datang satu pemuda yang akan menaklukkan Konstantinopel. Menurut Abu Syamsuddin tadi, ulama yang hidup pada masa Muhammad Al-Fatih yang menjadi guru kemenangan maknawi atas penaklukan Konstantinopel itu Abu Syamsuddin namanya. Itu peran ulama. Makanya ada tulisan mengatakan begini. Penaklukan Konstantinopel dan peran ulama pada masa itu. Jadi ini poin penting. Kalau kita kaitkan dengan Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, nampak kata Imam Al-Ghazali, runtuhnya Islam ketika itu sebabnya 2. Keilmuan, keulamaan. Dalam pandangan Hamid Fahmi Zarkasi, posisi ulama itu posisi yang sangat strategis. Kuat dia imannya, bisa bangkit. Lemah imannya, hancur semuanya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi tolak ukur kita ulama Ustaz, benar. Kalau ulamanya kuat iman, aman kita. Tapi kalau ulamanya jual agama, itu yang menjadi masalah kita. Apalagi naudzubillah. Pokoknya kita tepis tuh Pak, kita tepis itu. Nah, ini ada kaitannya dengan, ya memang kadang-kadang susah Pak. Penyimpangan agama ini betul-betul berat lah. Kembali kepada poin tadi. Jadi ketika Abu Syamsuddin mengatakan dalam hadis yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu adalah, kata Abu Syamsuddin dengan sangat yakin mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu adalah pemuda ini. Jadi lama Pak, dari masanya Nabi mengatakan hadis tersebut belum terbukti. Bahkan ketika terjadi beberapa turunan, termasuk pada masa Utsmaniyah, termasuk pada masa Umayyah, termasuk pada masa Abbasiyah, belum kepikiran. Ada keinginan menaklukkan Konstantinia. Tapi apakah para sahabat ini tidak tahu hadis? Tahu Pak. Cuman mereka berpikir Pak, siapa yang dimaksud oleh Nabi? Ternyata baru bisa ditaklukkan Romawi itu, Konstantinopel pada saat itu adalah pada masa Muhammad Al-Fatih. Makanya disebut di situ Muhammad Al-Fatih. Cuma kata sebagian kalangan, banyak sekali
dongeng-dongeng di balik cerita tersebut. Itu tergantung penulis sejarah. Jadi sejarah itu tergantung siapa yang menulis. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Sejarah itu tergantung siapa yang, kalau yang menulisnya jujur, penuh dengan iman Pak, kuat imannya, insya Allah yang dia tuliskan benar. Tapi kalau yang dia tuliskan itu dengan nafsu dia, ya selesai kita Pak. Apa contohnya? Contohnya adalah yang mengatakan nama Zulaikhah, istri siapa itu? Nah, itu tidak ada dalam hadis yang sahih sama sekali itu. Jangankan sahih, Hasan tak ada, dhaif aja tidak ada. Yang ada dari hadis-hadis dhaif jiddan ada satu hadis namanya Zulaikhah. Tapi Bapak Ibu harus tahu dari mana cerita itu. Cerita itu muncul dari Israiliyat namanya. Pengaruh-pengaruh orang-orang pada masa dahulu dari sisi orang-orang kibal Israel ini membangun cerita. Dan itu masuk dalam beberapa tafsir, termasuk salah satunya tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain. Dan itu masuk banyak di beberapa kitab, itu banyak. Termasuk persoalan hadis-hadis Israeliat. Tapi terlepas daripada itu, contoh film Nabi Yusuf, contoh film Umar bin Khattab, Nameh, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakrin Siddiq, kemudian beberapa cerita-cerita yang lain itu banyak di CCTV 2. Kalau tidak dia Syiah, yang kedua itu pasti Israel. Israiliyat maksudnya, Israiliyat, bukan Israelnya, Israiliyat. Israiliyat itu cerita-cerita dusta lah, tambahan-tambahan. Itu banyak dibuat-buat. Dia ada dua memang yang kita temukan, yang kami temukan dalam persoalan film ini, cara mereka merusak kita ya, itu ada dua memang. Satu dari sisi teman-teman Syiah itu ada, dari sisi kalangan Syiah itu ada. Dulu rame betul itu, Al-Manar dan lain sebagainya itu. Yang kedua dari sisi Israiliyatnya, cerita yang diada-adakan, cerita yang dibuat-buat, dan itu banyak sekali. Israel, dari mana Bapak Ibu tahu bila Israel itu? Tidak ada cerita dalam hadis Nabi, begitu juga dalam Al-Quran. Malaikat maut itu namanya Israel itu tidak ada. Gak ada. Namanya malakul maut. Kalimatnya malakun. Malakun itu jamak daripada malaikat tadi. Malak, jamak dari malaikat 1, 2, 3. Nah di antara malaikat-malaikat maut ini ada kepalanya, ketuanya. Nah, bukan Israel, tidak ada nama Israel itu, tidak ada. Jadi nama Israel itu dibuat oleh Israiliyat tadi, cerita-cerita Israiliyat saja. Bagaimana dengan lagu Bila Israel itu Ustaz? Bila Israel datang itu. Yang penting namanya nggak ada. Boleh dicek dalam hadis yang sahih, hadis yang hasan itu tidak ada. Jadi banyak kalau cerita, kalau untuk merusak kita ini banyak cerita-cerita banyak. Saya temukan itu di beberapa tahun belakangan ini, sekitar 2-3 tahun lah. Kan kebetulan anak saya sekolah juga di sekolah-sekolah Islam hari ini kan. Cuma memang ya itu tadi, ya kita mau menyalahkan secara frontal tidak bisa juga. Kita harus menggunakan pendekatan. Dan ternyata mohon maaf ya, ternyata pengaruh orang-orang yang berada di sekeliling pembuat buku itu besar. Contohnya dulu ada buku tentang soal ujian tentang agama Islam. Dalam soal tersebut dia berbicara tentang persoalan siapa? Persoalan Al-Hasan wal Husain. Tahu kan maksudnya kemana kalau begini kan? Secara ini sudah bisa paham nih kemana arahnya. Mesti Syiah. Mesti segitu. Kedua, buku paket. Itu pernah buku paket itu bergambar babi. Di nama siapa? Umar bin Khattab. Itu pernah lewat buku itu. Akhirnya cepat diklarifikasi dan dirubah. Begitulah caranya. Dan banyak lagi cerita-cerita Israiliyat yang lain itu banyak. Termasuk persoalan-persoalan yang tadi kita sampaikan. Dan memang Bapak Ibu banyak cerita-cerita yang terbangun berdasarkan kadang cerita pribadi, kemudian berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya tidak tertulis. Ya tidak bisa kita salahkan juga kalau memang ternyata tergantung siapa yang berbicara. Makanya kejujuran itu penting. Termasuk persoalan sejarah tadi. Baik, kita kembalikan Konstantinia tadi Pak. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya membangun seorang pemuda seperti
Muhammad Al-Fatih. Kita akan berharap betul bisa lahir seorang pemuda seperti Muhammad Al-Fatih yang mimpinya saja, cita-citanya saja ingin menaklukkan Konstantinopel. Dan ini yang harus kita pikirkan. Bagaimana tentang kemunculan seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Sekarang kita lihat, apakah garis keturunan dari Murad II tadi, apa yang dilakukan oleh Murad II ini untuk melahirkan generasi yang cinta jihad, cinta perang. Oh Ustaz, dia dari keturunan khalifah, sultan. Tidak semua, Pak. Orang biasanya kalau dia dari anak seorang pejabat, pemimpin, biasanya kan mesti menikmati dong. Menikmati fasilitas dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, begitukah dengan Muhammad Al-Fatih? Tidak. Kemarin saya pernah kita ceritakan di sini. Ketika Muhammad putra mahkota dinasti Yarmuk bertikai, 3 orang putra mahkota berkelahi demi memperebutkan kekuasaan. Dengan mudahnya Khalifah Muhammad ini, putra mahkota Muhammad ini membunuh ibu dari saudara seayahnya. Itu ibu dari saudara seayahnya. Hanya karena jabatan posisi khalifah di dinasti Yarmuk. Itu dinasti Yarmuk. Bagaimana dengan yang lain? Ya itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa apakah setiap anak sultan itu menjadi pejuang? Tidak. Tidak banyak bahkan yang menularkan semangat jihad itu. Tapi pada masa dinasti Abbasiyah, pada masa dinasti Umayyah, banyak yang menularkan semangat jihadnya, cuma tidak mendapatkan posisinya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Nah, ini dalam sejarah begitu. Sehingga perlu dipahami. Nah kemudian pertanyaan muncul. Apa yang dilakukan oleh Murad II untuk melahirkan generasi itu? Dalam setiap bahasan Murad II itu cuma satu, Pak, yang dia kemukakan kepada setiap siapapun. Dia berharap punya generasi pejuang yang menaklukkan Konstantinopel. Wajar Pak kalau seandainya anaknya lahir dalam bahasannya cuma menaklukkan Konstantinopel. Karena ayahnya sudah menceritakan dari awal, dari dia lahir dia bisa berbicara, yang disampaikan oleh Murad kepada anaknya adalah bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Jadi kalau anak kita yang kita sudah lahir bisa berbicara, engkau nanti harus jadi orang kaya ya, engkau harus jadi pejabat ya, itu yang terbenak dalam otaknya sekarang. Pokoknya engkau harus jadi anggota dewan, harus jadi presiden, harus jadi wakil presiden, harus jadi menteri, silahkan. Tapi di situ sisipi makna juang itu. Oke, kita ini kehilangan ruh jihad tadi, ruh pejuang tadi. Ditambah ketika label daripada terorisme itu pernah muncul di Indonesia pada masa dahulu, yang dilabeli kepada pesantren. Dan itu tidak bisa kita lupakan bahwa posisi labeling ini pernah terjadi pada masanya. Sehingga mohon maaf Pak, pengaruh orang-orang barat ketika itu termasuk Amerika untuk menghilangkan istilah jihad itu dalam tubuh umat muslim itu serius, tidak main-main. Dan itu programnya adalah program dimasukkan ke dalam model baik itu sifatnya buku ataupun kurikulum pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga kita tak melahirkan generasi yang suka jihad. Sekarang ini bukan kita tidak sedang mencela generasi, tidak. Tapi perlu adanya perhatian yang serius dari kita untuk menciptakan generasi-generasi yang sifatnya pejuang. Kalau kita mau melahirkan generasi emas dalam bahasa sekarang, 2040 terserah, 2045 terserah. Karena memang itu mungkin masanya, tapi harus dimulai dari, mohon maaf, Muhammad Al-Fatih itu dimulai dari siapa? Dari cucu-cucu, dari eyangnya, dari uyutnya Pak. Salahuddin Al-Ayyubi 40 tahun dalam masa tekanan 50 tahun sebelum lahir. Itu tekanan Pak. Islam dalam tekanan yang
Karena tekanan yang mereka terima dari tentara salib, mereka bisa membangun, Pak. Tapi kata Imam Al-Ghazali, tak bisa langsung jihad, tak bisa. Dekatkan dia dengan perbaiki dulu akidahnya, perbaiki dulu Islamnya, perbaiki dulu imannya. Ini persoalan kita sekarang. Dan itu menjadi persoalan serius hari ini. Hari ini persoalan serius. Kita tidak akan bisa menang kalau mohon maaf kita tak punya iman yang kuat. Tidak akan, Pak. Tidak akan. Itu bahasanya begitu. Kenapa kok Ustaz yakin betul? Ya begitu, memang harus yakin, Pak. Karena posisi orang yang tidak beriman itu, ketika sekalipun dia berjihadnya bukan untuk Allah, Pak. Itu kalau orang yang berjihad tanpa iman. Bersungguh-sungguh tanpa iman. Baik, kita lihat. Sekarang, apa perannya Syamsuddin dalam membentuk karakter Muhammad Al-Fatih ini? Nah, di sini poin penting, Pak. Jadi kita berharap nih, berdoa betul kalau adalah para ulama yang duduk di samping para pemimpin dan pejabat. Nah, ini pentingnya, Pak, ini pentingnya. Cuma yang harus kita lihat dari psikologinya dulu. Muhammad Al-Fatih masih muda, gurunya sudah tua. Oke ya, gurunya nih ulama besar, tapi sudah tua. Sudah tua. Muhammad Al-Fatih masih muda. Sampai di sini paham ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya apa? Seorang ulama yang beriman dan umurnya cukup untuk menasehati yang lebih mudah dari bawahnya. Maka ada kemungkinan besar untuk didengar. Tapi kalau sebaliknya, pejabatnya sudah tua, pemimpinnya sudah tua, leadernya sudah tua, ulamanya masih sangat muda sekali. Cuma ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak kuat iman, dia akan mengikuti. Ini hadisnya sahih, Pak. Kata Nabi begini, manisdada minas sultani qurban wa masdada minallahi illa bu'dan. Ini tentang hadis akhir zaman juga. Manisdada minas sultani qurban wa masdada minallahi illa bu'dan. Kalaulah mereka mulai mendekat kepada, ini mereka ya, mereka disebut sini yang mengerti agama, mendekat kepada pemimpin, tidaklah mereka bisa dekat kecuali mereka akan jauh daripada Allah. Ini digarisbawahi oleh para ulama hadis. Apa yang digarisbawahi? Ini yang disebut dengan cinta terhadap dunia tadi. Itu yang disebut dengan Allah tadi, nasu bima dzukkiru. Mereka yang melupakan apa yang kami berikan kepada mereka, yang bima utu kata Allah, yang kami berikan semua. Tapi mereka lupakan kami kata Allah. Mereka sudah diberikan kekuasaan, mereka diberikan posisi kata Allah, mereka diberikan kekuatan, mereka punya peran besar untuk meyakinkan dan membisikkan kepada mereka itu. Itu yang terjadi dengan Imam Al-Ghazali. Itu yang terjadi dengan Imam Asy-Syafi'i. Ketika nizamiyah itu sudah mulai jauh daripada yang diinginkan, mereka keluar daripada pemerintah. Jadi kita butuhnya yang begitu. Ulama yang bisa membisikkan, yang berpengaruh terhadap pemimpin. Maka kata Ibnu Khaldun, ulama umara. Nah, yang dimaksud oleh Nabi dalam hadisnya persoalan umara itu ya ulama dalam sebagian pandangan. Tapi pandangan lain mengatakan umara itu pemimpin. Tapi sebagian lain mengatakan umara itu pemimpin yang ulama. Bisa dipahami pemimpin yang ulama. Maka kalau di salah satu pesantren itu ada satu bukan motif ya. Salah satu petuah itu begini. Jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang mengerti agama. Saya ulangi Pak ya. Jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang mengerti agama. Tahu Bapak Ibu maksudnya apa? Kalau dia ulama yang intelek itu penting Pak. Cerdas, ulama yang cerdas, diulamakan dulu Pak. Ulama dulu baru dia harus cerdas yang lain. Itu yang terjadi dengan sekarang. Yang terjadi dengan dahulu. Lahirnya Ibnul Hayyan, dialimkan dulu Pak, agamanya dialimkan dulu. Lahirnya Ibnu Khaldun, lahirnya Al-Jabar, lahirnya para ulama-ulama ilmuwan-ilmuwan muslim, cerdaskan dulu mereka secara agama. Meskipun itu ikhtilaf sebagian, tidak ada masalah. Yang jelas mereka pegang dulu. Tapi bukan intelek yang mengerti agama. Kenapa kok begitu Pak?
Ini dalam petuah tersebut ya, dalam petuah tersebut. Mengapa? Karena kalau orang yang intelek mengerti agama, mereka perjualbelikan agama. Nah, ini sekarang sedang ada kasus itu, terus videonya yang diulang-ulang, yang di-share-share kemana-mana, sampai banyak yang share ke saya tentang video tersebut. Thomas Alva Edison itu masuk surga, Ustadz, gitu. Ya itu bagus juga ya. Ya kalau seandainya dia baik akhlaknya, karakternya, dan dia tak pernah mendengarkan Islam sama sekali, itu kembalikan kepada Allah urusannya. Tapi di dalam ajaran agama Islam, orang yang sudah pernah mendengarkan Islam dan mereka tidak masuk ke dalam Islam dan dia mati dalam keadaan kafir, di tengah Islam pernah terdengar, ya tetap matinya masuk neraka. Sebaik apapun orang kafir, mati masuk neraka. Sebaik apapun, mati dia dalam keadaan kafir, mati masuk neraka. Itu namanya kafir. Seburuk-buruknya muslim. Nah, ini mesti selalu akan dipilih. Yang kalimat kayak gini banyak yang tak suka memang. Tapi tidak ada masalah, tak suka tak ada masalah. Seburuk-buruknya muslim, kalau dia tak mati dalam keadaan kafir, dia mati masuk surga. Ya meskipun dia di neraka dulu. Tapi kan kita nggak tahu, Pak. Makanya mohon maaf, ketidaktahuan kita tentang posisi diterima atau ditolaknya ibadah kita nih, disitulah kita itu berjuang, Pak. Berjuang beribadah. Coba Bapak Ibu sedang duduk, tiba-tiba terbayang ditampakkan oleh Allah, ibadahmu sekian, setiap hari ditampakkan. Oh, kira-kira kamu pasti masuk surga. Kira-kira tetap ibadah atau bermaksiat kita? Begitu dia. Ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu mau masuk surga kan? Baik. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh seorang Syamsuddin untuk meyakinkan bahwa Muhammad Al-Fatih ini adalah memang yang akan menaklukkan Konstantinopel. Bapak Ibu, dalam sejarah, dalam catatan sejarah itu sempat ada keraguan di kalangan para ulama bahwa yang dimaksud oleh Nabi itu bukan beliau. Tapi dengan sangat yakin Muhammad Al-Fatih, dengan cita-cita yang dia harapkan, apa yang dia katakan kepada para menteri-menterinya? Pokoknya kita harus menaklukkan Konstantinia. Jadi ketika di umur 12 itu duduk menjadi sultan itu ditanya, Pak, umur 12 tahun jadi sultan, ditanya. Dijawab sama dia, menaklukkan Konstantinia. Jawaban itu yang serupa ketika dia sudah dilengserkan dan naik di umur 19 tahun, apa dia katakan? Sama, Pak. Tujuan utamaku cuma satu, kata dia. Menaklukkan Konstantinia. Jadi ketika ditanya, ketika dia duduk di umur 19 tahun itu ditanya, program utama dari dia menjadi seorang khalifah itu cuma satu, kata dia. Menaklukkan Konstantinia. Dibangunlah strategi oleh beliau. Salah satu strategi yang dibangun ketika itu oleh Abu Syamsuddin ini, Syekh Syamsuddin ini bersama Muhammad Al-Fatih. Mohon maaf Pak ya, pengaruh besarnya begini. Apa kata Syekh Syamsuddin kepada Muhammad Al-Fatih? Berikan pemahaman keagamaan, serukan masalah dan semangat berjuang kepada masyarakat kita, kepada para panglima-panglima itu. Apa bahasannya Pak? Mati masuk surga, mati syahid dalam berjuang masuk surga. Makanya resolusi Haji Hasyim Al-Asy'ari itu perlu dikaji ulang dan perlu diangkat kembali mungkin untuk saat ini. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Dan ternyata Bapak Ibu, selama Muhammad Al-Fatih, mulai dari dia lahir, di masa orang tuanya, Murad II tadi, sudah dididik langsung oleh seorang ulama yang bernama Syamsuddin tadi. Bapak Ibu pernah dengar cerita Maryam? Maryam pernah cerita kisah Maryam? Siapa pendidiknya? Siapa? Zakaria. Zakaria itu siapa? Siapa Zakaria itu? Nabi. Yang mendidik Maryam itu Nabi. Maryam melahirkan generasi Nabi. Apakah Maryam Nabi? Tidak. Pertanyaannya, Maryam baik gak akhlaknya? Orang pendidiknya Nabi. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ini dalam dunia pendidikan. Coba tinjau dari sisi pendidikan. Sama seperti Syamsuddin tadi. Ayahnya mengatakan Murad II ini, kalau dididik oleh orang yang tidak memiliki iman, hancur. Sama istilah begini, anakku mau hafal Quran Ustaz.
Di mana sekolahnya Pak? Ya di sekolah yang tidak hafal Quran. Kira-kira jadi nggak tuh penghafal Quran? Itu bahasannya begitu Pak. Sama. Kalaulah nilai juang itu tidak diterapkan oleh seorang pejuang, tidak akan jadi Pak. Tidak akan jadi. Kalaulah yang mendidik itu bermentalkan feodal, bermentalkan pecundang, maka hasilnya pecundang Pak. Hasilnya pecundang. Ustaz kok begitu kali? Memang Pak, memang itu. Karena kalau kita dididik dengan mentalnya feodal, kita akan jadi feodal. Kecuali kita setelah dididik keluar daripada pendidikan itu dan kemudian kita cari pendidikan yang lain, menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. Makanya sekarang ini Pak, kita ini diberikan, dididik dengan mental-mental begitu. Ya, kita tidak sedang berangan-angan ya. Tapi kita berharap ada nilai perjuangan itu yang kembali ditegakkan. Nilai perjuangan itu yang kembali ditanamkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Berapa lama? Apakah ilmu yang dipelajari oleh Al-Fatih bersama Syamsuddin? Yang pertama, ini yang pertama Pak, ilmunya. Ini perlu dipahami. Syamsuddin mengajarkan kepada Al-Fatih ilmu yang pertama, Al-Quran. Ilmu Al-Quran. Itu yang pertama. Bukan materi, bukan fisika, bukan bahasa Inggris. Bahkan bukan bahasa Indonesia. Bukan juga olimpiade matematika. Kenapa Ustaz kok begitu sensitif banget dengan pelajaran begitu? Tidak sensitif saya Pak. Cuma terlalu berlebihan manusia mengagungkan itu sekarang. Anakku Ustaz alhamdulillah. Sudah itu alhamdulillah pula lagi. Juara olimpiade Ustaz. Saya tanya, emang anak ibu sudah hafal berapa juz? Oh belum bisa baca Quran dia lagi Ustaz. Miris hati kita Pak. Sedih kita. Oke, kalau Bapak Ibu lihat sekarang itu banyak para pemenang-pemenang lomba Al-Quran itu memang tak dapat apresiasi. Ya begitulah yang ingin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu pandangan hari ini terhadap agama. Dr. Saidul Amin baru-baru ini kan berangkat ke Spanyol. Beliau menuliskan satu tulisan, bagus tulisannya. Saya senang betul dengan tulisan itu, saya baca itu tulisannya. Betapa salah satu musuhnya orang-orang di sana itu, Andalusia, Isbani, kalau sekarang namanya Spanyol. Apa musuhnya? Dituliskan dalam tulisan tersebut. Salah satu musuh yang menjadi berat bagi mereka adalah Islamophobia, anti-Islam. Salah satu tujuan mereka menyebarkan paham Islamophobia di sini. Jadi gerakan Islamophobia itu gerakan masif yang harus disebarkan di seluruh dunia. Tujuannya cuma satu aja. Melemahkan Islam. Materi yang diberikan tidak ada kaitannya dengan jihad. Bagaimana caranya meredupkan semangat jihad dalam tubuh umat muslim itu? Itu materinya Pak. Kok Ustaz yakin betul? Sangat yakin sekali. Karena kalau itu yang diangkat, nih kita ambil cerita. Pemimpin muslim masuk dalam penjara. Tapi kenapa semangat jihadnya tetap berkobar? Karena yang ditanamkan dari awal adalah juang. Tidak ada istilah hidup ini tanpa perjuangan, tanpa jihad itu tidak ada Pak. Tidak ada. Jadi kalau mau hidup tidak mau berjuang, mati aja. Itu petuah guru kami begitu. Hidup segan, bukan begitu. Saya lupa pula tadi. Tadi udah ingat tadi. Artinya pokoknya kata guru saya, kalau Anda hidup tidak bermanfaat, lebih baik Anda tidak lahir dan kami tidak mati. Gitu. Itu kata guru saya begitu. Siapa guru Ustaz itu? Itulah pimpinan pondok pesantren kami itu. Kata beliau, kalau Anda hidup tidak sebagai seorang pejuang dan tidak bermanfaat bagi manusia, sebaiknya kami tidak mati dan Anda tidak hidup, tidak lahir, tidak dilahirkan. Coba bayangkan. Dan beliau dalam petuah yang lain mengatakan, ya Allah, pokoknya kalau tidak mau hidup mati sajalah gitulah pokoknya. Pokok terakhir mati sajalah kan gitu. Artinya kalau tidak ada manfaat ya nggak ngapain lahir gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu.
Yang kedua yang diajarkan oleh Syamsuddin adalah hadis. Dibacakan oleh Syamsuddin kepada Muhammad Al-Fatih, la tuftahannal Qastantiniyah ala rajuli fal nu'immu al-amir amiraha wali nu'immal jais dzalikal jais. Apa kata ulama pemimpin tadi, Syamsuddin tadi? Dibacakan kepada Muhammad Al-Fatih. Ketika dia tahu ditanya sama Al-Fatih tujuannya adalah Konstantinia, dibacakan Pak. Apa kata beliau? La tuftahannal Qastantiniyah. Sungguh sangat akan datang masanya penaklukan Konstantinia ala yadi rajulin, di tangan seorang pemuda. Sungguh sangat pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, dan pemimpin yang sangat memimpin. Artinya punya karakter leader yang kuat. Semenjak saat itu Muhammad Al-Fatih di umur yang sangat belia menunjukkan kegagahannya dan keseriusannya. Makanya kenapa Syamsuddin itu sangat yakin melalui sholatnya, melalui hatinya, nuraninya, mimpinya, bahwa Muhammad Al-Fatih ini akan menjadi. Tapi dia tak katakan engkau bakal menaklukkan, tidak. Tapi dia cuma mengatakan dalam diri dia yang dimaksud oleh Nabi bisa jadi ini. 7 turunan Pak. 7 turunan baru menghasilkan. Mulai dari Utsman sampai Muhammad Al-Fatih. Kalau di atasnya Murad namanya kakek. Kalau di atas kakek namanya Uyut. Di atasnya Uyut. Uyut 1, Uyut 2, Uyut 3 lah, kan begitu. Artinya 7 turunan Pak. 7 turunan untuk menghasilkan generasi pejuang. Yang mereka dari 7 turunan cuma membisikkan kepada anaknya harus menaklukkan Konstantinia. Itu yang harus kita contoh seharusnya. Pokoknya nak, kau haruslah wafat dalam keadaan syahid. Itu kalau kita bisikkan terus menerus Pak anak-anak kita. Nanti anak kita juga mengatakan hal demikian. Bisa jadi kita menghasilkan pejuang Pak. Bisa jadi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik. Kemudian apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Setelah semua iman para panglima perang, tentara-tentara ini memiliki semangat juang Pak. Di situ baru kemudian Pak, Muhammad Al-Fatih melalui gurunya Syekh Syamsuddin tadi meminta nasihat kepada gurunya apa yang harus dilakukan. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran penting. Khusus nih Pak, pelajaran penting betul. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih tanpa berkomunikasi dari seorang guru tadi, kepada seorang guru tadi. Saya sampaikan secara bahasa kita sekarang. Kalaulah ada seorang ulama yang duduk bersama pemimpin, di samping seorang pemimpin sebagai penasehat, maka datanglah kepada ulama, pemimpin tersebut datanglah kepada ulama tersebut, meminta pendapat kepada ulama tersebut. Itu tujuan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia. Jadi tujuan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia itu untuk memberikan pendapat kepada pemimpin apakah yang dia buat ini benar ataupun salah. Oh, ini keras nih. Nah, itu lembut betul itu. Sangat lembut sekali. Bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, makanya tergantung setelahnya. Baik. Kemudian apa kata gurunya? Semua strategi yang dibangun oleh Muhammad Al-Fatih tadi disampaikan kepada Syekh Syamsuddin. Tak terlepas Pak. Apa kata Syekh Syamsuddin? Sangat yakin sekali Syekh Syamsuddin akan terrealisasikan pada Muhammad Al-Fatih terhadap penaklukan tersebut yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih di malam hari. Ini dia poin penting. Sebagai seorang pemimpin, itu kan pemimpin yang beriman Ustaz. Benar. Muhammad Al-Fatih tidak pernah melepaskan tahajudnya sebelum terjadinya penaklukan Konstantinia. Jadi mohon maaf Pak, kalau bahasa kasarnya kita, tidak ada kemenangan yang mereka lakukan tanpa pertolongan Allah. Kita runut Pak ya, kita runut. Persia, Khalid ibn Walid cuma bilang begini, kalau kami mati masuk surga. Itu yang membuat gentar panglima Pak, panglima perangnya Persia, yang dengan gagah mengatakan, dianggap remehnya Pak itu si Khalid ibn Walid. Ternyata cuma segini, anak kecil semua katanya. Itu dalam bahasa kita ya. Meremehkannya begitu Pak. Meremehkan.
Tapi kata Khalid bin Walid, duel satu-satu. Harapannya ketika duel satu-satu, kata Panglima Persia ini tadi, ketika kami sedang duet kalian serang. Tidak tahunya Pak, dalam posisi mereka berperang tersebut, Khalid bin Walid ini menang atas Panglima Persia. Itu turun Pak, semangat juang yang tadi dalam orang Persia tadi, langsung turun itu Pak. Langsung bingung itu. Ini kok Panglima kami yang bagus saja kalah gitu. Begitu mentalnya Pak. Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah meminta Umar berperang, ketika Umar turun tangan dalam duel kalah. Ketika Abu Bakar duel kalah. Ketika Umar kalah, kata Nabi, akan kami utus panglima selanjutnya. Kecil badannya Pak, tapi gagah dan berani. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Dengan pedangnya itu Pak. Itu Nabi yang bilang Pak. Kata Nabi, kami punya pemimpin yang handal, yang bagus. Kami punya panglima perang yang gagah. Tapi badannya tak besar, kecil. Tak ada dalam riwayat sejarah itu mengatakan bahwa badan Ali itu besar. Tak ada. Jadi siapa yang badan besar tak bisa. Bukan begitu, salah. Jangan salah paham begitu. Bukan berarti badan yang besar itu tidak bisa berperang ya. Salah. Tapi Ali mentalnya sudah teruji. Akhirnya apa Pak? Dengan turunnya Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya yang dikenakan Saif Ali tadi. Pedangnya Ali berhasil Pak. Jadi cara mereka berantem ketika itu duel dulu. Ternyata duel itu bisa meruntuhkan semangat dan rasa berani itu bisa gugur Pak. Panglima kami aja kalah apalagi kami gitu. Kalau dilihat secara jumlah dalam perang Zatus Salasil itu dan Qadisiyah itu tidak mungkin menang Muslim Pak, tidak mungkin. Persia itu berapa banyak jumlah manusianya Pak? Banyak betul. Negara terkuat pada masanya. Sama dengan Muhammad Al-Fatih Pak. Kok bisa? Padahal ketika itu Konstantinia itu kalau bahasa sederhananya mustahil ditaklukkan. Itu bahasa kasarnya. Tapi kalau bukan campur tangan Allah, harusnya kita sekarang begitu. Makanya ketika kita berpikir tentang persoalan Israel, Amerika, Yahudi ini, ya memang harus kita serahkan kepada Allah. Di samping kita punya semangat uang. Ini jangankan berperang, produk Israel beli, produknya masih eksis. Ya gimana kita mau? Ya mohon maaf Pak, Starbucks itu memang enak menurut mereka. KFC itu memang enak ayamnya, tapi mematikan kan. Cuman kan kita masih merasa nikmat itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi yang disampaikan oleh Syekh Syamsuddin adalah apa kata Syekh Syamsuddin dalam pidatonya terhadap pasukan Utsmani ketika itu? Wahai tentara Islam, ketahuilah dan ingatlah bahwa Nabi SAW bersabda, Konstantinia akan bisa ditaklukkan di tangan seorang laki-laki. Maka orang yang memerintahkan di sana adalah sebaik-baik penguasa dan sebaik-baik tentara. Kita mohon kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi, semoga dia memberikan kita taufik. Itu pidato daripada Syekh Syamsuddin sebelum mereka bergerak berperang. Berapa hari Ustadz penaklukannya? 2 hari. 2 hari itu, ini kita ambil ya. Ketika Persia kemarin cuma 3 hari oleh Khalid bin Walid. Dalam bayangan mereka 1 bulan. Dalam bayangan tentara Persia itu tidak mungkin mereka kalahkan, paling sehari selesai. 3 hari Pak. Tapi ingat, perperangannya berkelanjutan. Tidak hanya sekali. Pertama Zatus Salasil, yang kedua Qadisiyah, semua di bawah kekuasaan Persia ditaklukkan. Meskipun ketika itu di masa akhir kepemimpinannya Abu Bakrin Siddiq dan kemudian berganti kepemimpinan kepada Umar bin Al-Khattab. Nah, ini ada juga sedikit dramanya di situ. Bukan drama ya, ada bahasa lain, ketakutan Umar terhadap pengkultusan Khalid bin Walid di masa itu. Jadi Umar takut adanya pengkultusan terhadap Khalid bin Walid. Di tengah perperangan itu Umar mengutus beberapa utusan untuk mengganti Khalid bin Walid. Nah, itu ada cerita lain Pak. Insyaallah kalau kita nanti diketemukan lagi kita bahas itu. Orang yang diutus oleh Umar untuk menggantikan Khalid bin Walid. Takut khawatir pengkultusan. Karena bahasanya sudah muncul dan didengar oleh Umar bin Khattab. Apa bahasanya? Kalau Khalid ikut berperang pasti menang. Nah, itu bahasa yang tidak mau.
yang khawatir dan sangat ditakuti. Tengok kalimatnya Pak. Kenapa Umar takut? Pengkultusan terhadap Khalid. Yang rusak apa di situ? Akidah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu dari cerita ini, raksasanya Konstantinopel saja bisa ditaklukkan, masa Amerika, Yahudi dengan jumlah kita yang sekian banyak ini nggak bisa kita taklukkan. Setidaknya Bapak Ibu, Anda berada di sebelah mana, itu yang paling penting bagi kita. Keberpihakan seorang muslim terhadap seorang mukmin, antara yang hak dan yang batil, atau di antara dua kebatilan, itu kita harus cerdas. Sebagai penutup, saya ambil satu kalimat dari Umar bin Al-Khattab. Laisal akil man ya'riful khaira bainas syarr. Tidaklah orang cerdas itu yang mengerti antara yang baik dan yang buruk. Tapi orang yang cerdas itu, kata Umar bin Khattab, yang tahu kebaikan di antara dua keburukan. Ada keburukan, ada keburukan. Di mana di antara dua keburukan ini yang yang paling nampak kebaikannya di antara dua keburukan tersebut. Kalau bahasa kaidahnya akhafud dararain. Di antara dua bahaya ini, mana yang paling sedikit bahayanya bagi kita, itulah yang harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma rzuqna imaman 'adilah. Allahumma rzuqna imaman 'adilah. Allahumma alif baina qulubil muslimina wal mu'minin. Allahumma alif baina qulubil muslimina wal mu'minin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.